Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Selamat malam. Kita jumpa lagi di udara di KPKS Hieronymus. Malam hari ini kita masih akan membawakan Pak Seto akan membawakan ini ya, persiapan kita untuk menyambut Natal, renungan di Advent kedua dan ketiga ya. Bapak Ibu, kita buka pertemuan hari ini dengan doa yang akan dibawakan oleh Pak Roy. Silakan Pak. Baik, selamat malam Bapak Ibu. Kita buka malam ini dengan doa pembuka. Mari kita satukan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang makasih, puji syukur dan terima kasih kami haturkan Bapa atas berkat dan rahmat yang selalu Engkau curahkan bagi kami yang malam ini kembali berkumpul di dalam PKS Hieronymus. Maka kami mohon Bapa, berkatilah kami semua yang hadir di sini, yang tetap setia. Berkati Pak Seto yang selalu membimbing kami, terutama malam ini hendak membahas masa Advent kedua dan ketiga. Kami tahu Bapak, masa Advent masa penantian, maka berikanlah kami hati yang terbuka untuk memahami makna di balik makna Advent itu sendiri. Dan kami sudah memasuki Advent yang pertama. Semua ini kami persembahkan kepadamu Bapa, karena kami yakin dan percaya penyertaan-Mu lah yang membuat kami mampu mengikuti semua yang diberikan oleh Pak Seto. Semua ini kami persembahkan dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami yang bersatu dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Pak Roy. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita dengarkan pengajaran dari Pak Seto. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak. Selamat malam Ibu Bapak dan saudara-saudara semua. Jadi seperti yang sudah seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan yang lalu, Minggu Advent yang kedua dan ketiga itu mengajak kita untuk merenungkan peran dari Yohanes Pembaptis yang punya peran penting dalam peristiwa kedatangan Tuhan. Tapi kita perlu perhatikan, Yohanes Pembaptis itu punya peran berkaitan dengan kedatangan Tuhan, bukan berkaitan dengan kelahiran Tuhan Yesus ya. Jadi Yohanes Pembaptis tidak punya peran apa-apa dalam peristiwa kelahiran Tuhan Yesus. Tetapi dia punya peran penting ketika kita bicara tentang kedatangan Tuhan Yesus untuk yang kedua kalinya itu. Kayaknya jauh gitu ya, tetapi ya Bapak Ibu kita akan lihat apa yang disampaikan di dalam kitab suci berkaitan dengan peran dari Yohanes Pembaptis ini. Nah, sekarang begini dulu. Bapak Ibu silahkan membuka dulu Injil Markus bab 1 ya. Markus bab 1. Dari ayat 1 sampai dengan 11. Dan sekali lagi nanti yang kita perlu perhatikan itu peran Yohanes. Tidak perlu kita bicara segala sesuatu secara mendetail gitu ya. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan raya baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan memberitakan pembaptisan tobat untuk pengampunan dosa.
Maka berdatanganlah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Ia memberitakan demikian. Nah, ini yang kita perlu perhatikan. Sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripada aku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Segera sesudah keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan." Nah, ini bacaan Injil untuk Advent kedua. Nah, kemudian sekarang silahkan siapkan ini Injil Yohanes bab 1. Yohanes bab 1 ya. Nah, ini bacaannya ada pilihan. Lihat dulu ayat 6 sampai dengan 8, dan nanti akan dilanjutkan ayat 19 sampai dengan 28. 6 sampai dengan 8 dulu. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang terang itu, supaya melalui dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia hanya bersaksi tentang terang itu. Pindah ke ayat 19. Kan di ayat 8 tadi dikatakan ia harus bersaksi, itu kan, tentang terang itu. 19, inilah kesaksian Yohanes ketika para pemuka Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan berterus terang, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapa? Apakah engkau Elia?" "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Ia pun menjawab, "Bukan." Karena itu, kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan bagi Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Di antara mereka yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, "Kalau demikian, mengapa engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, "Aku membaptis dengan air, namun di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang sesudah aku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania, di seberang sungai Yordan, tempat Yohanes membaptis. Nah, Bapak Ibu, ini Injil untuk Advent ketiga. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu akan lihat antara Yohanes dan Markus kayaknya kok nggak sejalan gitu ya. Nah, sekarang begini dulu, kembali ke Injil
Markus. Kembali ke Injil Markus. Nah, di Injil Markus, Bapak Ibu, perhatikan kostum yang dikenakan oleh Yohanes. Lihat ke ayat 6. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Nah, kemudian Bapak Ibu lihat ke ayat referensi. Lihat ayat referensi ya. Bab 1 ayat 6 itu menunjuk ke mana referensinya. Bisa kelihatan? Dua Raja. Dua Raja, silahkan diperiksa. Ayat 8. Ayat 8, ya silahkan dicek dulu. Seorang yang memakai pakaian bulu dan ikat pinggang, kulit terikat pada pinggangnya. Belum selesai itu. Lalu, Maka berkatalah ia, itu Elia, orang Tisbe. ya, jadi kalau memperhatikan kostum yang dikenakan oleh Yohanes, maka bisa dikatakan Yohanes itu adalah Elia, gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu kembali ke Injil Markus sekarang. Lihat ke bab 9. Markus bab 9. Lihat ke ayat 13. Markus 9:13. Di situ kita melihat penegasan Yesus. Elia memang sudah datang. Tetapi orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka. Nah, siapa Elia ini kok dikatakan sudah datang dan diperlakukan menurut kehendak mereka? Apakah yang dimaksudkan itu adalah Elia di Perjanjian Lama? Tapi rupanya bukan begitu. Coba Bapak Ibu lihat ke ayat 11. Masih Markus 9, sekarang lihat ke ayat 11. Lalu mereka bertanya kepadanya, murid-murid bertanya kepada Yesus ya. Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Dan kemudian Yesus menjawab, memang Elia datang lebih dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Elia dikatakan sudah datang, dan kemudian tugas Elia itu adalah memulihkan segala sesuatu. Dalam Injil Markus, Matius, dan juga Lukas, ditunjukkan Elia itu sudah hadir dalam diri Yohanes. Tandanya apa? Kalau Yohanes itu adalah Elia, balik lagi, Bapak Ibu perhatikan kostumnya. Nah, kemudian supaya lebih jelas, Bapak Ibu sekarang kita pindah ke Injil Lukas bab 1.
bab 1 ini silahkan lihat ke ayat 13. Zakaria sedang berada di bait Allah mempersembahkan kurban ukupan. Lalu malaikat datang menjumpai dia. Nah, ketika menjumpai Zakaria, malaikat berkata begini di ayat 13, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabet, istrimu, akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan engkau harus menamai dia Yohanes." Nah, ini Yohanes Pembaptis, anak dari Imam Zakaria. "Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan. Ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Ia akan penuh dengan Roh Kudus sejak rahim ibunya dan akan membuat," perhatikan ini, "banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka." Terus ayat 17. Ini sangat perlu diperhatikan. "Ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati para bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang benar. Dengan demikian, ia mempersiapkan suatu umat yang siap sedia bagi Tuhan." Itu yang dikatakan di Injil Lukas. Anak yang akan dilahirkan oleh Bu Elizabeth itu harus diberi nama Yohanes. Dan perhatikan lagi ayat 17. "Ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati para bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar." Nah, ini sejalan dengan pembicaraan Yesus dengan murid-muridnya ketika turun dari gunung tadi kan. Para murid bertanya, "Kenapa Elia harus datang lebih dulu?" Para ahli Taurat bilang begitu, dan Yesus membenarkan itu. Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Tapi orang memperlakukan dia semaunya. Nah, sekarang begini, kutipan-kutipan yang kita lihat di Markus, kemudian di Lukas ini, bisa memberikan keterangan yang jelas kepada kita tentang peran Yohanes Pembaptis sebagai Elia, ya, yang akan mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Nah, Bapak Ibu, sekarang begini, ini kok bisa ada ide yang seperti ini? Ahli Taurat, para ahli Taurat mengatakan Elia harus datang lebih dulu, dan Yesus membenarkan. Nah, pemahaman, keyakinan tentang Elia akan datang lebih dahulu, mendahului Tuhan, itu sebenarnya dikutip dari kitab Maleaki. Silakan Bapak Ibu sekarang membuka kitab Maleaki. Bab 4. Maleaki bab 4. Sudah ketemu? Ya, mulai dari ayat 1. Bapak Ibu, perhatikan hari ini ya. "Sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian. Semua orang sombong dan semua orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami.
hari yang datang itu akan membakar mereka, firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Bagi kamu yang takut akan namaku, akan terbit surya kebenaran dengan pemulihan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan melompat-lompat seperti anak lembu lepas dari kandangnya. Kamu akan menginjak-injak orang fasik, sebab mereka akan menjadi debu di bawah telapak kakimu. Pada hari aku bertindak, firman Tuhan semesta alam. Nah, begini dulu. Bapak Ibu lihat di ayat 1, itu hari itu akan datang. Kemudian lihat juga di ayat 3, pada hari aku bertindak. Nah, kemudian hari itu hari apa? Nah, yang dimaksudkan itu adalah hari ketika Tuhan datang. Bisa dikatakan hari kedatangan Tuhan. Nah, Tuhan itu datang mau ngapain? Nah, sekarang lihat masih di ayat 1 ya. Ketika Tuhan datang, apa yang terjadi? Semua orang sombong dan semua orang fasik akan menjadi seperti jerami. Hari yang datang itu akan membakar mereka sampai tidak ditinggalkannya cabang mereka. Tapi pada hari yang sama, ayat 2, bagi kamu yang takut akan namaku, akan terbit surya kebenaran dengan pemulihan pada sayapnya. Kamu akan keluar melompat-lompat seperti anak lembu lepas dari kandangnya. Kamu akan menginjak-injak orang fasik. Ketika Tuhan datang, lihat, akan ada pemisahan. Yang dipisahkan adalah orang sombong dan fasik di satu pihak, di pihak lain ada orang yang takut akan nama Tuhan. Nah, orang sombong, orang fasik akan terbakar seperti jerami. Sedangkan orang-orang yang takut akan Tuhan akan menikmati kegembiraan seperti anak lembu yang melompat-lompat ketika dia lepas dari kandang. Nah, Bapak Ibu, silahkan mengingat, sepertinya gagasan seperti ini ada di Perjanjian Baru ya. Banyak. Paling mencolok, Bapak Ibu bisa lihat pengadilan terakhir yang di Matius 25. Orang benar akan ditaruh di sebelah kanan, digambarkan sebagai domba. Orang jahat di sebelah kiri. Nanti di kesempatan yang lain lagi, orang benar yang akan diselamatkan itu seperti gandum di waktu panen. Sedangkan orang jahat, orang fasik, itu akan menjadi seperti lalang yang dibakar. Begitu juga dalam perumpamaan tentang pukat, orang benar itu akan digambarkan sebagai orang baik yang akan dibawa pulang oleh nelayan, masukkan dalam pasu. Sedangkan orang yang nggak benar itu digambarkan sebagai ikan yang nggak baik yang akan dibuang. Nah, menghadapi pengadilan Allah, menghadapi Allah yang akan datang untuk mengadili itu, apa yang harus dilakukan? Bahkan kita bisa bertanya, apa yang akan dilakukan Tuhan ketika Dia akan datang? Nah, sekarang silahkan ke ayat 4. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa, hambaku, di Gunung Horeb, untuk seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Nah, yang ayat 5.
Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Iya, Elia itu ya, akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang dan menghancur leburkan bumi. Nah, sebelum hari Tuhan datang, sebelum Tuhan datang untuk menghakimi, ingat lagi dalam penghakiman itu ada pemisahan, Tuhan akan mengutus Nabi Elia. Tugasnya apa? Memulihkan hati Bapa kepada anak-anaknya, memulihkan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Tujuannya untuk apa? Supaya mereka tidak dimusnahkan, supaya mereka tidak dihukum. Nah, kemudian Bapak Ibu sekarang sedikit bab 3, Maleakhi bab 3 ayat 1. Lihat, aku menyuruh utusanku agar ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Tiba-tiba Tuhan yang kamu cari itu akan datang ke baitnya. Yang bab 3 ayat 1 itu nanti yang dikutip oleh Markus. Nah, dengan memperhatikan teks-teks yang ini dari Injil, kemudian dari kitab Maleakhi, Bapak Ibu, kita melihat peran Nabi Elia. Jadi Tuhan akan datang untuk menghakimi, dan dalam penghakiman itu akan ada pemisahan. Orang sombong, orang fasik akan terbakar seperti api, tapi orang-orang yang takut akan Allah itu akan melompat-lompat seperti anak sapi karena gembira. Nah, Tuhan tidak menghendaki manusia mengalami celaka. Karena itu Tuhan mengutus Nabi Elia dengan tugas memulihkan hati bapak kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapaknya. Kata lainnya, Elia punya tugas untuk memulihkan segala sesuatu, seperti yang di Lukas, seperti ketika Yesus turun gunung tadi di Markus. Dan lebih lanjut, ini berarti Elia membantu orang untuk bertobat supaya tidak mendapatkan hukuman dari Allah. Baik, sampai di sini dulu. Apakah ada yang perlu diklarifikasi? ini nanti bagian berikutnya kita akan melihat peran Elia dijalankan oleh Yohanes, tapi itu tunggu dulu. Sampai di sini dulu, apakah ada yang perlu ditanyakan? Kalau ada, silakan. Silakan Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya? Ya, tapi ini saya ngomongnya didengerin apa enggak? Pak Seto, kalau bacaannya renungan untuk Advent 2 dan 3 itu setiap tahunnya selalu sama atau berbeda, Pak? Beda, Pak. Tahun ABC kan, Pak. Oh, ikut itu ya, liturgi Iya. ABC. Ada yang berbeda, tetapi bacaannya berbeda, tetapi tetap mengenai urutannya tetap sama. Urutannya sama. Akhir zaman, Yohanes, Maria. Itu. Yohanes, Maria. Kalau yang Advent ketiga itu kan lilinnya dibuat pink, itu kenapa ya, Pak? Itu yang saya ditanyakan Pak Agus waktu itu, dan saya nggak mau mendiskusikan yang itu. Nggak ada kaitan dengan bacaan ya, Pak? Enggak. Waktu kecil Bapak sudah menemukan lilin warna pink itu enggak? Enggak ada. Enggak ada. Baru-baru aja, Pak ya? Iya.
Iya, iya, iya. Baik, Pak. Dah? Yang lain mungkin. Kalau nggak ada, ke Injil Markus bab 1 tadi ya. Nah, kalau kita membaca ayat 2, Markus bab 1 ayat 2. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Yesaya ya. Nah, Bapak Ibu lihat kalimat berikutnya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ini bukan dari Yesaya. Ini bukan kutipan dari Nabi Yesaya, tapi kutipan dari kitab Maleakhi bab 3 ayat 1 tadi. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Tapi kemudian Markus menggabungkannya dengan kutipan dari Nabi Yesaya bab 40 ayat 1. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan raya baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa. Nah, kemudian Bapak Ibu, sekarang lihat ke ayat 6. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Jadi, Yohanes itu Elia atau suara yang berseru-seru di padang gurun. Nah, ini kalau kita membaca Injil Markus, Bapak Ibu waspada, ada 2 hal. Injil lain juga. Bapak Ibu coba lihat yang di Injil Yohanes tadi. Yang di Injil Yohanes bab 1 tadi ya. Yohanes bab 1, lihat sekarang ayat 21. Dah? Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapa engkau? Apakah engkau Elia? Yohanes jawab apa? Bukan. Lalu ayat 22, siapakah engkau? Terus, apa katamu tentang dirimu sendiri? Ayat 23, Yohanes berkata, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskan jalan bagi Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Jadi, Bapak Ibu, begini, kalau dalam Injil Yohanes tegas disebut ya, aku bukan Elia. Aku suara orang yang berseru di padang gurun. Tapi di 3 Injil yang lain, 2 identitas itu melekat pada Elia. Dia pada Yohanes Pembaptis, dia itu Elia, dan dia itu juga suara orang yang berseru-seru di padang gurun itu. Tunggu dulu, ini minta maaf, bukan saya sombong ya, tapi saya bertanya, Bapak Ibu pernah dengar yang kayak gini apa enggak? Pernah dengar keterangan yang begini apa enggak? Baru nih. Pernah dengar. Iya, saya baru beli tadi juga, Pak. Ini makanya saya berhenti dulu, pelan-pelan dulu, karena apa? Ternyata dalam diri Yohanes Pembaptis ada 2 identitas itu ya.
Elia dan suara yang berseru-seru di padang gurun. Tapi kalau Yohanes, Injil Yohanes mengatakan, ya Yohanes itu bukan Elia, dia suara orang yang berseru di padang gurun. Nah, sekarang kita akan lihat peran Yohanes dalam kaitannya dengan Elia ini dulu. Nah, sekarang kalau melihat peran Elia yang di kitab Maleakhi tadi, itu kan tugas Elia membawa, menyerukan, mengajak orang untuk bertobat, supaya ketika Tuhan datang untuk mengadili, mereka nggak dihukum. Begitu kan? Nah, kemudian sekarang Bapak Ibu, ini begini, kalau kita melihat ini tujuan kedatangan Yesus, gitu ya, Bapak Ibu akan menemukan bagaimana di awal pun sebenarnya berita tentang Yesus yang akan datang sebagai hakim itu sudah disebut. Nah, sekarang begini, buka Lukas lagi ya, buka Lukas lagi. Sekarang pindah ke Lukas bab 3. Lihat ke ayat 7. Lalu ia, Yohanes ini ya, berkata kepada orang banyak yang berdatangan untuk dibaptis olehnya, "Hai kamu keturunan ular berbisa, siapakah yang memperingatkan kamu supaya kamu melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi, hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan." Enggak bertobat, kena murka kamu. Nah, begitu kiasannya. Ayat 9. Kampak sudah tersedia pada akar pohon. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Enggak bertobat, nasibmu akan seperti ini. Ibarat pohon tidak berbuah akan ditebang. Lalu, silahkan ke ayat 17. Oh, mulai dari 16 tuh, mulai dari 16 ya. Orang banyak kan pada nanya, dia itu Mesias atau bukan. Lalu Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Berarti orang ini mulia sekali. Yohanes itu dianggap sebagai nabi, Yohanes itu dianggap sebagai orang yang istimewa, tetapi membuka tali kasut dari pribadi yang akan datang saja, dia bilang nggak layak. Berarti yang datang ini luar biasa mulia. Kenapa? Aku membaptis kamu dengan air. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Dia yang akan datang itu akan mencurahkan Roh Kudus kepada manusia. Siapa yang bisa mencurahkan Roh Kudus? Apakah Bapak Ibu sanggup mencurahkan Roh Kudus? Apakah tangan yang Bapak Ibu tumpangkan di atas kepala orang lain itu bisa mendatangkan Roh Kudus? Nah, sekarang lihat yang berikutnya, betapa berkuasanya pribadi yang datang sesudah Yohanes. 17. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandum ke dalam lumbungnya, tetapi sekam akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Sebenarnya ini sudah bicara tentang pengadilan akhir kan?
Pengadilan terakhir di sini digambarkan seperti orang yang menampi gandum, memisahkan bulir-bulir gandum dari sekam. Bulir gandum akan disimpan ke dalam lumbung, tetapi sekam akan dibakar. Nah, kalau begitu, Bapak Ibu, balik ke Injil Markus lagi ya, lalu lihat ke ayat 7. Sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Terus ayat 8, ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Nah, kemudian sekarang ini lihat seruan Yohanes. Ayat 4. Yohanes tampil di padang gurun dan memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa. Nah, sekarang yang akan datang, yang begitu mulia, yang begitu berkuasa, sampai Yohanes menyebut diri tidak layak untuk membungkuk dan membuka tali kasutnya, itu sebenarnya siapa? Jelas kan? Itu adalah Yesus. Loh, tetapi Yesus kan sudah datang. Sudah gede. Sudah umur 30. Yang dimaksudkan itu bukan soal kelahiran Yesus. Tetapi saat Yesus sebagai anak manusia menunjukkan, menjalankan kuasa pengadilan, saat di mana Yesus akan memisahkan orang benar dari orang jahat. Seperti memisahkan domba dari kambing, gandum dari lalang. Kemudian gini, bulir gandum dari sekam, ikan baik dari ikan nggak baik. Dan itu terjadi di akhir zaman, kan. Nah, sebelum Yesus menjalankan kuasa sebagai Raja Surga yang menghakimi tadi, Yohanes datang. Tujuannya apa Yohanes datang? Ingat yang di kitab Maleakhi, dan kemudian ingat juga yang disampaikan di Injil Lukas dan Markus ini. Yohanes Pembaptis menjalankan peran Elia. Kalau di kitab Maleakhi, membuat hati bapak berbalik kepada anak-anaknya, membuat hati anak berbalik kepada bapak-bapaknya, kan? Itu kiasan untuk mengatakan tentang tobat. Nah, kalau kembali ke Markus bab 1 ayat 4, itu yang dikerjakan oleh Yohanes. Menyerukan pertobatan, lalu setelah orang mendengar berita tentang pertobatan dan mengambil putusan untuk bertobat, Yohanes akan membaptisnya. Jadi baptis itu mengungkapkan pertobatan. Beda nggak dengan baptisan yang Bapak Ibu terima sebagai murid Yesus? Sama atau beda? Nah, sekarang membuat hati Bapa berbalik kepada anak, membuat hati anak berbalik kepada Bapa. Kalau Bapak dan anak barusan habis berantem, saling menjauh, nggak mau nyapa dan seterusnya, tugas Eli adalah mengembalikan situasi supaya Bapak menjadi baik, kembali baik kepada anak dan sebaliknya. Kembali lagi itu kiasan untuk pertobatan, ya. Nah, kalau orang mendengar seruan Yohanes lalu dibaptis, mendengar seruan Yohanes, dia akan dibaptis. Nah, baptis itu menjadi tanda bahwa orangnya mau bertobat, bersedia untuk bertobat. Dan kalau orang ini bertobat, maka Tuhan akan mengampuni dia. Nah, baptisan juga menjadi lambang atau gambaran
orang berdosa itu kotor dengan dosa-dosanya, kemudian dia bertobat, Tuhan mengampuni, keadaannya akan menjadi bersih. Seperti orang habis mandi. Itu baptisan Yohanes. Menjadi gambaran, kalau orang habis mandi, maka kotoran yang melekat di badannya akan hilang, dia bersih. Seperti itulah orang kalau mendengarkan seruan Elia, mau bertobat, dan kemudian dia akan mengalami pengampunan dosa. Nah, kalau ini ya, orang sudah mendengarkan seruan Elia nyata dalam diri Yesus, dalam diri Yohanes gitu ya, maka mereka tidak akan dihukum oleh Tuhan. Dia tidak akan mengalami penghukuman. Karena apa? Dia sudah jadi orang benar, dia sudah jadi orang baik, dia sudah menjadi orang yang bersih di hadapan Allah. Penghakiman yang akan dijalankan oleh Tuhan bukan sesuatu yang menakutkan untuk dia, karena dia sudah mempersiapkan diri dengan pertobatan. Nah, Bapak Ibu, setiap ini Advent, kita diingatkan tentang pertobatan ini ya. Nah, kita memang pernah mendengar dan biasa disampaikan, kalau kita mau menyambut hari-hari besar, perayaan suci, kita mempersiapkan diri dengan sakramen tobat. Tapi yang lebih dari itu, setiap Advent kita diingatkan akan kedatangan Tuhan di akhir zaman. Ya. Dan untuk menyambut kedatangannya, kita perlu melakukan pertobatan. Dan pertobatan itu harus dilakukan secara terus-menerus. Nah, begitu Bapak Ibu yang kita perlu perhatikan tentang peran Yohanes. Sampai sekarang seruannya masih terdengar, dan sampai sekarang juga kita masih tetap harus mendengarkan seruan itu. Yang tidak mendengarkan seruan Yohanes, lalu tidak mau bertobat, maka silahkan ingat seperti yang di kitab Maleakhi tadi. Terbakar seperti jerami. Dan kemudian kalau di perjanjian baru di Injil dan di kitab Wahyu, lautan api, neraka yang menyala-nyala, gambarnya diperdalam di perjanjian baru. Nah, sekarang begini, Bapak Ibu kalau mendengar seruan yang seperti ini kayaknya kok bikin orang takut toh ya. Kalau kemudian orang itu bertobat menjadi baik karena takut, itu apakah benar-benar baik? Bapak Ibu menjadi benar karena takut ancaman, menjadi baik karena takut dihukum. Apakah ini benar-benar baik? Nah, kita perlu memperhatikan lebih dalam lagi kalau ketemu yang seperti ini. Mengingatnya yang gampang aja ya. Kalau ada tindakan yang mendatangkan hukuman, ingat, tindakan itu tidak berkenan kepada Tuhan, jadi jangan lakukan. Tapi kalau ada tindakan yang mendatangkan ganjaran, perhatikan tindakannya. Itu tindakan yang berkenan kepada Tuhan. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, nggak perlu memperhatikan soal ancaman-ancaman seperti itu. Tapi mengingatnya yang sederhana saja. Allah itu maha kasih. Allah itu maha baik. Allah itu maha suci. Kalau mau tinggal bersama dengan Allah dalam kehidupan surgawi, orang tidak bisa terus berdosa. Orang tidak bisa terus berdosa sambil menyembah Allah atau menggunakan dosa-dosanya untuk menyembah Allah. Tidak mungkin kita melakukan yang seperti itu. Jadi yang perlu diperhatikan, bertobat bukan karena
ancaman, bukan karena rasa takut, melainkan kesadaran akan siapa diri kita yang sebenarnya di hadapan Allah. Kalau saya percaya kepada Allah dan Allah mengaruniakan hidup kekal kepada saya, ya saya akan melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Kalau saya tidak melakukannya, saya harus terima konsekuensinya. Nah, itu dibalik apa itu penghakiman, pemisahan, ada ancaman hukuman, Bapak Ibu, lihat atau baca yang ada di balik ungkapan itu. Baik, berhenti dulu. Apakah ada yang mau ditanyakan? Silahkan kalau ada. Kalau bisa saya jawab. Kalau enggak ya kita berdoa bersama. Gantian, kalau nggak ada yang nanya, saya yang bertanya. Jadi Bapak Ibu setelah mendengar ini semua tadi jadi mikir apa? Terus pada mikir apa? Apakah saya sudah mengikuti yang Yesus ajarkan atau firman yang telah tertulis di dalam kitab suci itu dalam kehidupan saya sehari-hari. Ya, urusannya dengan tobat tadi ada nggak, Bu? Yang urusannya dengan tobat ini. Tidak mengulang perbuatan yang Tuhan tidak kehendaki, menghindari, Tapi sekarang berusaha begini. untuk mengikuti ajaran Yesus untuk tidak berbuat dosa lagi. Tapi misalnya begini, Ibu nggak pernah mencuri kan ya? Enggak. Enggak. Ibu nggak pernah membunuh kan ya? Enggak. Nah, itu bertobatnya terus gimana? Gitu tuh. Lama-kelamaan kalau nggak waspada, kalau nggak hati-hati, saya sampaikan, kadang-kadang kita orang bisa loh ya merasa dirinya, ya saya nggak berdosa ini, saya nggak sombong kok. Setidaknya kita paling tidak mengakui dosa di depan iman, setidaknya lah dari dosa kita hal-hal yang kecil paling tidak. Ya, justru itu yang saya tanya ini. Saya menyebut contoh yang ekstrim supaya gampang dipahami. Tapi itu, bahkan Ibu bisa periksa kok dosa-dosa yang kecil-kecil itu. Yang apa ya, kayaknya saya udah nggak lakukan lagi kok yang gitu-gitu. Nah, gini aja. Kalau Ibu menyebut sakramen tobat pengakuan tadi ya, kalau ya ada waktu tertentu kita langsung bisa sadar dengan dosa yang saya lakukan ya. Tapi pernah nggak Bapak Ibu kalau mengaku dosa itu harus mikir dulu, ingat-ingat dulu dosa yang saya sudah lakukan. Pakai mikir dulu apa enggak? Pernah. Mikirnya lama apa sebentar? Bisa Lama. Iya. Ya. Berarti kan sebenarnya sulit kan nyari dosa-dosa saya. Iya. Nah, itu yang saya maksudkan. Kalau maksud saya begini, kalau kita bicara tentang bertobat, itu kalau diomongkan kayaknya baik-baik saja gitu ya. Mau meninggalkan yang nggak baik, lakukan yang baik. Nggak mengulangi kesalahan yang pernah dilakukan. Tapi kalau diingat-ingat, kadang-kadang kita mengalami kesulitan yang seperti itu. Kalau dosanya itu se-ekstrem mencuri, membunuh, berzina, terus saya nggak mengulangi, gampang. Tetapi kemudian dosa-dosa yang seperti itu nggak saya lakukan. Yang saya lakukan itu dosanya kecil-kecil itu. Kecil-kecil itu apa misalnya? Contoh dosa kecil. Ngomelin anak. Memang ngomelin berdosa? Ya paling tidak mengaku dosa di depan imam, ngomelin anak di dalam pekerjaan kadang sama teman
ribut atau apa. Ya itu tadi. Nanti akan, terus habis itu sudah nggak ngomel lagi gitu. Paling tidak kan sudah ngaku dosa, Pak. Ini pertanyaan serius. Jadi pertanyaan saya jadi serius ya. Jadi tetap saja saya yang nanya kan aku ya. Ibu jawab terus saya tanya terus gitu ya. Kemudian begini lagi. Sebenarnya saya mau ngajak Bapak Ibu untuk memperhatikan tentang bertobat tadi itu. Seringkali orang memahami pertobatan, pokoknya saya tidak melakukan lagi yang sudah, yang nggak baik, yang nggak baik, yang tidak dikehendaki Tuhan. Itu pemahaman yang seringkali ya disampaikan kepada kita dan kita pun sering mengucapkannya. Tapi bisa nggak kita mencoba melihat lebih serius tentang bertobat ini? Nah, sekarang begini dulu. Bapak Ibu, dari kecil sampai sekarang, ada enggak orang-orang yang Bapak Ibu kasihi, yang kalau Bapak Ibu ingat dia, Bapak Ibu akan hati-hati bertindak? Misalnya ya, selama saya masih bisa mengingat ibu saya, selama saya masih bisa mengingat bapak saya akan hati-hati. Kenapa? Dari kecil saya tahu yang diharapkan bapak saya, diharapkan ibu saya. Jadi nggak usah bapak saya ngomong, nggak usah ibu saya ngomong, saya udah tahu. Dan karena itu saya akan berhati-hati. Ingatan akan orang tua saya membuat saya akan hati-hati dalam bertindak. Pernah ngalami gitu kan ya? Mosok nggak pernah. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang bertobat, Bapak Ibu coba kita berpikir dengan cara yang agak berbeda. Ketika Bapak Ibu, ketika kita berdosa, kita berdoa dulu apa enggak? Tanda salib sebelum berdosa gitu. Misalnya mau ngomelin anak tadi, tanda salib dulu. Lalu baru habis itu baru mulai. Tanda salib dulu, berdoa, dan baru habis itu ungkapkan macam-macam kesombongan. Enggak. Kalau mau yang ekstrem, kalau orang mau membunuh, berdoa dulu apa enggak? Ketika kita berdosa, kita pergi menjauh dari Tuhan, enggak ingat kepada Tuhan, enggak peduli kepada Tuhan, hanya peduli dengan diri sendiri, hanya mengikuti apa yang saya mau, hanya mengikuti apa yang ada di dalam diri saya. Bertobat, itu juga bisa berarti kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan, mendekat lagi kepada Tuhan, bersatu lagi dengan Tuhan. Kalau itu yang terjadi, kalau itu yang diperhatikan dan diingat, maka perbuatan, tindakan-tindakan kita akan berbeda. Kenapa? Saya ini punya jati diri sebagai murid Yesus. Saya itu punya jati diri sebagai orang yang percaya kepada Yesus, yang dikasihi Yesus. Ingatan, kesadaran akan hal itu akan membuat kita lebih hati-hati di dalam bertindak. Nah, ini Bapak Ibu saya sampaikan pemahaman yang yang mungkin bukan baru, cuma lebih ya mungkin yang kadang kurang mendapat perhatian tentang makna dari bertobat. Ya, nggak ada yang ditanyakan. Baik, sekarang kalau nggak ada, balik ke Injil Markus sambil mengingat yang di Yohanes. Di Markus dan di Yohanes tadi, Yohanes diperkenalkan sebagai suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Dan itu sebenarnya adalah kutipan dari kitab Nabi Yesaya bab 40
Silahkan Bapak Ibu periksa. Sekaligus ini menjadi materi bacaan pertama di Advent kedua. Yesaya 40. Udah ketemu? Hiburkanlah umatku. Demikianlah firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah impas, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditimbun, setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata. Tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apa yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia seperti rumput dan seluruh kelestariannya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu apabila Tuhan mengembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, engkau pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, Tuhan Allah datang dengan kekuatan, dan dengan tangannya ia menyatakan kuasanya. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama dia. Mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala yang menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunnya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya. Nah sekarang lihat begini, ayat 3. Ada suara yang berseru-seru. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskan di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Yang di padang gurun apanya? Lihat yang di Yesaya ya. Yang di padang gurun suaranya atau jalannya? Jalan untuk Tuhan. Yang di padang gurun jalannya ya. Ada suara yang berseru, persiapkan di padang gurun, persiapkan di padang gurun jalan untuk Tuhan. Jadi yang di padang gurun jalannya. Tapi kalau Bapak Ibu membaca ini Markus atau Yohanes, yang di padang gurun apanya kalau di Markus dan Yohanes?
Periksa yang di Markus. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Yohanes juga sama. Jadi kalau di Markus dan di Yohanes, yang di padang gurun itu suaranya. Maknanya berbeda, ya bisa berbeda. Persiapan di padang gurun jalannya di gurun. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkan jalan untuk Tuhan. Jalannya di mana? Suaranya di gurun, jalannya belum tentu. Nah, sekarang kalau kita baca yang di Yesaya, ada suara yang berseru supaya dipersiapkan jalan di gurun. Ya. Kemudian sekarang lihat ke ayat 9. Yesaya 40 ayat 9. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkan suaramu kuat-kuat. Katakan kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Lihat Tuhan Allah datang dengan kekuatan, dengan tangannya ia menyatakan kuasanya. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya bersama dia. Mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya, seperti seorang gembala. Ia menggembalakan kawanan ternaknya. Jadi Sion dan Yerusalem suruh naik gunung. Lalu suruh teriak-teriak, kota-kota Yehuda, gitu ya. Lihat, Tuhan datang. Tuhan datang. Dan kemudian Tuhan membawa banyak orang yang disebut sebagai hasil atau upah jerih payahnya. Jadi Tuhan mau datang. Tuhan mau datang ke mana? Datang ke Yehuda, Yerusalem, Sion. Nah, jalan yang di padang gurun itu adalah jalan yang akan dilewati oleh Tuhan. Lu lewat mana? Kok lewat padang gurun? Mau ke Yerusalem, lewat padang gurun, dari mana? Bapak Ibu, kalau gini, kalau bisa mendapatkan atau membuka peta dunia perjanjian lama, peta dunia perjanjian lama, dunia para bapak bangsa, dunia kitab Kejadian gitu ya. Kemudian Bapak Ibu di peta itu silakan cari Yerusalem. Yerusalem cari, setelah Yerusalem arahkan pandangan ke timur, melewati sungai Yordan. Setelah itu Bapak Ibu akan temukan apa yang luas sekali. Ada padang gurun, ada gurun apa namanya? Ya, kelihatan ada padang gurunnya. Terus ke arah timur lagi. Sampai Bapak Ibu ketemu Babel. Apa yang disampaikan di dalam kitab Nabi Yesaya 40 itu sebenarnya datangnya dari situ, dari Babel. Orang-orang Yehuda ada di pembuangan Babel. Lama mereka dibuang di Babel. Nah, kalau lihat bab 40 dari ayat 2 itu dikatakan perhambaannya berakhir. Kenapa? Orang-orang Yehuda, umat Allah itu sudah menerima hukuman setimpal dengan dosa dan kejahatan yang sudah mereka perbuat. Pembuangan di Babel itu adalah hukuman Tuhan karena dosa-dosa mereka. Mereka sudah menjalani hukuman. Dan sekarang Tuhan akan membawa mereka pulang
Dan karena Tuhan akan membawa mereka pulang, maka jalan harus dipersiapkan. Tuhan mau lewat, membawa umatnya pulang. Jalannya tidak menggunakan jalan yang normal. Kalau mengikuti jalan yang normal, Bapak Ibu kalau masih melihat map dari Babel, Bapak Ibu perhatikan arah Syria. Ada kota Damaskus di situ. Jadi dari Babel arahkan pandangan ke Syria, Aram atau Damaskus, Damsyik. Lalu habis itu baru belok ke kiri masuk ke Kanaan. Itu jalur normal. Tapi itu jalur memutar. Nah, yang diminta dipersiapkan adalah jalan melintasi padang gurun. Dan jalannya adalah jalan yang lurus. Jadi sekarang silahkan membayangkan. Di padang gurun ada suara orang, salah kan? Ada suara yang berseru, siapkan di padang gurun jalan untuk Tuhan. Jalannya lurus ke arah Yerusalem. Dan melintasi jalan itu, Tuhan akan membawa umatnya pulang ke negerinya. Nah, yang di Yehuda, Yerusalem, Sion, sibuk semua. Sibuk kenapa? Teriak-teriak, sambut kedatangan Tuhan. Tuhan mau datang. Tuhan mau datang. Tuhan akan datang membawa umatnya pulang. Dan kemudian suasananya menjadi bisa dikatakan sangat bergembira. Gambarannya seperti gembala yang akan menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunnya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya. Perhatikan Babel, perhatikan Yerusalem, perhatikan jalan yang menghubungkan Babel dengan Yerusalem. Jalannya lurus melintasi padang gurun. Ya. Kemudian Tuhan akan membawa umatnya pulang dari Babel ke Yerusalem melintasi jalan itu. Bisa memahami gambarannya. Ini teksnya puisi, tapi saya ajak Bapak Ibu untuk melihatnya dengan cara yang berbeda, seperti cerita. Nah, yang disampaikan di dalam kitab Nabi Yesaya ini tadi, ini belum terjadi ya, tapi Nabi sudah mendengar suara yang meminta, memberi tugas untuk mempersiapkan jalan di padang gurun karena Tuhan mau lewat. Tuhan mau datang. Ini yang kitab Nabi Yesaya bisa dipahami? Bisa apa enggak? Nah, kemudian terus apa hubungannya dengan Yohanes Pembaptis? Apa hubungannya dengan Yohanes Pembaptis? Nah, kalau kita membaca suasana yang ada di Yesaya bab 40, suasananya itu senang, bukan takut. Suasananya gembira, bukan takut. Tuhan mau datang, membebaskan umatnya. Tuhan datang untuk membawa umatnya pulang. Senang. Coba lihat Bapak Ibu ke ayat 9 itu. Hai Sion, engkau penginjil, gitu ya. Pembawa kabar baik. Hai Yerusalem, engkau pembawa kabar baik. Nah, kabar yang disampaikan di sini itu kabar yang baik, bukan kabar yang menakutkan, bukan kabar yang mengancam. Sederhananya begini, Tuhan itu mau datang. Kalau Tuhan mau datang, semua harus bersiap. Dan persiapannya harus dilakukan dengan senang.
bukan dengan takut. Ya, Tuhan akan datang, dan kalau Tuhan datang, senanglah. Persiapannya apa? Kalau Tuhan mau datang, oh ini tadi disiapkan jalan. Terus habis itu kota-kota Yehuda itu diajak. Untuk apa? Untuk menyambut kedatangannya. Melihat, menyambut dengan gembira Tuhan yang datang. Nah, sekarang kalau kita kembali ke Injil Markus, sekaligus juga dengan yang di Injil Yohanes. Bicara tentang Yohanes dimengerti, dipahami sebagai suara orang yang menyerukan supaya dipersiapkan jalan bagi Tuhan. Tuhan mau datang, siapkan jalan. Dan kedatangan Tuhan ini tidak dipandang sebagai sesuatu yang menakutkan, tetapi sebagai sesuatu yang menggembirakan. Tunggu dulu. Jadi kedatangan Tuhan yang menggembirakan itu kedatangan yang pertama atau yang kedua? Yang dianggap menyenangkan itu hanya yang pertama. Karena pada makan-makan kan, pesta kan, misa sampai lama kan, belanja juga kan. Coba, adakah pesta menyambut akhir zaman gitu, ada nggak? Ada rencana nggak? Akhir zaman sudah tiba ini, Tuhan mau datang, kita pesta. Takut. Kedatangan Tuhan di akhir zaman seringkali dianggap sebagai yang menakutkan. Tapi beneran itu menakutkan. Menakutkan untuk siapa? Menakutkan untuk yang dihukum, yang akan dihukum. Untuk mereka yang takut akan Allah, untuk mereka yang memang mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan, enggak ada yang ditakutkan. Kalau Tuhan itu akan datang nanti di akhir zaman, Bapak Ibu mengingatnya gini loh, yang di surat Ibrani itu, Yesus akan menyatakan diri lagi di akhir zaman untuk mengaruniakan keselamatan bagi orang-orang yang menantikan Dia. Untuk orang-orang yang menantikan Yesus, ya, kedatangan Tuhan itu akan menggembirakan. Kenapa? Pada waktu itu Tuhan akan mengaruniakan keselamatan kepada saya. Begitu. Bapak Ibu, terus-menerus di mana-mana saya berbicara tentang ini. Tuhan datang di akhir zaman, Tuhan datang ketika manusia menghadapi kematian, dan itu bukan sesuatu yang menakutkan. Aneh kalau orang takut menyambut Tuhannya. Tuhan datang, takut. Maunya cuma Natalan aja. Kenapa kok takut menyambut kedatangan Tuhan? Jawaban tradisional, klasik, umum, itu kan masih banyak dosanya gitu. Dosanya masih banyak atau makin banyak? Banyak. Padahal tiap Advent, kemudian Prapaskah sudah sering dibersihkan, terus setahun 2 kali dibersihkan. Kok masih bilang takut ketemu Tuhan karena masih banyak dosanya? Jadi kalau begitu, pertanyaannya jadi sinis. Sakramen tobatnya ada gunanya apa enggak? Saya udah bilang jadi sinis ya. Kalau saya sudah terima sakramen tobat, bertobat tiap Advent dan APP, ya, kenapa kok saya masih takut berhadapan dengan Tuhan? Kenapa kok saya masih takut ketemu dengan Tuhan? Pertanyaan kan sekali lagi jadi sinis kan. Terus ngapain ngaku dosa? Terus ngapain terima sakramen tobat? Kalau
masih tetap takut. Ada apa di situ? Terus habis ini nggak mau ngaku dosa lagi gitu ya. Bukan begitu maksudnya. Yang perlu diperhatikan itu takut ketemu Tuhan, itu yang aneh. Mengikut Tuhan Yesus kok disuruh ketemu Tuhan takut. Nah terus gimana? Nah, persoalan menjadi penting karena apa? Saya menyebut diri sebagai pengikut Yesus, tetapi apakah saya benar-benar jadi pengikut Yesus? Saya ngaku sebagai pengikut Yesus, tetapi ternyata saya cuma penggemar Yesus. Kalau saya cuma penggemar Yesus, ini ada artis nggak di sini ya? Kalau bicara ini terkenal penggemar tadi ya, Bapak Ibu, kita kenal macam-macam tentang artis idola gitu ya. Ini artis idolanya Bapak Ibu dulu siapa? Kalau di zaman dulu sampai harus kirim surat untuk mendapatkan foto dan tanda tangan gitu kan ya. Di mana-mana beli posternya, beli fotonya. Pertanyaannya, orang artis yang saya gemari itu kenal saya enggak? Apakah seorang artis kenal dengan semua penggemarnya? Biarpun ada jumpa fans. Enggak. Nah, beda dengan kalau mengikuti Yesus. Setiap orang yang mengikuti Yesus kenal dengan Tuhannya. Bukan hanya simpen fotonya, pasang salib di dada, bukan. Tapi mengenal Yesus yang diikuti. Dan sebaliknya, Yesus juga kenal saya. Yesus juga kenal setiap orang yang mengikutinya. Ini yang seringkali luput dari perhatian. Banyak orang itu berdoa menyebut-nyebut nama Yesus, bisa marah ketika Tuhan Yesus nggak nurut, tetapi tidak merasa kalau Tuhan Yesus mengenal saya, memperhatikan saya. Nah, yang kita perlu perhatikan ini tadi, relasi timbal balik dua arah antara saya dengan Yesus. Kalau relasi antara saya dengan Yesus itu terjaga terus sepanjang hidup di dunia, terus ketemu di pengadilan akhir, Bapak Ibu, ingat ya kalau pengadilan akhir, semua sudah dikumpulkan, bukan ngantri. Ya. Di pengadilan akhir kalau begitu, saya sudah tahu ada di sebelah mana. Lalu, kalau memang saya mengikuti Yesus selama hidup dan relasi terus-menerus dengan Yesus, apa yang kemudian ditakutkan untuk ketemu Yesus? Ada yang aneh di situ. Kalau sampai orang takut ketemu dengan Tuhan Yesus. Nah, suasananya harusnya seperti yang kita lihat di kitab Nabi Yesaya. Tuhan akan datang, saya senang, saya bergembira, saya akan menyambutnya. Kegembiraan ini Bapak Ibu, orang lain nggak bisa rasakan. Bahkan disuruh foto, ini kalau ada orang yang kita hormati datang kan diajak foto gitu kan ya. Tapi kiraan Tuhan Yesus datang, malah pada takut. Nggak ada yang mau ngajak selfie Tuhan Yesus malah. Takut padahal. Nah itu ada yang aneh di situ. Kalau Tuhan Yesus datang, yang harusnya terjadi untuk atau dalam diri para pengikut Yesus bukan takut. Tapi senang karena Tuhan datang dan kemudian kesenangan, kegembiraan itu diwujudkan dengan melakukan apa yang dikehendaki Tuhan.
Kalau saya terus bersama dengan Tuhan, kalau saya terus membina relasi dengan Tuhan, maka Bapak Ibu amati, dalam tanda kutip, kemungkinan untuk berdosa lebih kecil. Kenapa saya mengatakan begitu? Yaitu tadi, kalau mau berdosa nggak ingat Tuhan. Nyatanya kalau mau berdosa, nggak pada ingat Tuhan. Tuhan, saya udah lama sekali nggak berdosa ini. Terus kemudian, ya sudah, saya ya minggu depan lah saya berbuat dosa. Karena udah lama rasanya saya nggak berdosa. Sampai lupa rasanya dosa itu kayak apa gitu. Nggak akan bicara begitu. Kalau sudah ada bersama dengan Tuhan Yesus, kalau sudah ketemu dengan Yesus yang sudah datang itu, maka ya yang akan kita rasakan adalah kegembiraan. Nah sekarang begini, Tuhan Yesus sudah datang. Tuhan Yesus sudah menyertai kita selama hidup ini. Dan ketika hidup berakhir, saya akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Dan kalau itu terjadi, kegembiraan kita sebagai pengikut Yesus akan dirasakan secara penuh. Gembira secara penuh itu seperti apa? Kegembiraan yang melampaui yang bisa dialami oleh manusia selama hidup di dunia ini. Terima kasih, selamat malam. Baik, Pak Seto. Terima kasih banyak, Pak Seto. Malam hari ini pencerahannya. Semoga Bapak Ibu sekalian dalam menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus tidak menjadi takut ya, tapi bersukacita karena ya kita harus imani juga memang bahwa hidup kekal adalah yang membahagiakan nantinya di akhir zaman untuk kita semua tentunya. Baik Bapak Ibu, kita akan jumpa lagi minggu depan dengan bahasan Advent yang keempat tentunya ya Pak Seto. Kita tutup pertemuan malam hari ini dengan doa. Silakan Pak Roy. Pak Roy masih. Baik. Ya. Masih Pak. Silakan Pak. Baik Bapak Ibu, kita tutup pertemuan malam ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, terima kasih, puji syukur Bapa, untuk malam ini kami mendapatkan kembali pencerahan dari Pak Seto Bapa mengenai persiapan dan makna Advent bagi kami Bapa, umat-Mu yang masih berziarah ke depan ini. Kami tahu Bapa, kedatangan-Mu selalu kami nantikan, tetapi menghadapi itu semua kami kadang-kadang masih takut juga Bapa. Maka puji syukur dan terima kasih Pak Seto memberikan pencerahan yang begitu dalam sehingga membuat kami semakin diteguhkan untuk menyambut khususnya Natal nanti Bapak. Bahwa tidak hanya sekedar merayakan kelahiran tapi juga mempersiapkan diri kami agar layak menerima kedatangan Tuhan kami Yesus Kristus untuk kedua kalinya. Maka mau kami mohon dengan kerendahan hati Bapak, berkatilah Pak Seto, berkatilah kami semua, tetaplah selalu KPKS Herinimus berjalan untuk saling menguatkan, meneguhkan kami umat-Mu Bapa, hingga kami tidak hanya sekedar menjadi umat Katolik, tapi sungguh-sungguh memiliki iman Katolik. Bentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami, terutama untuk beristirahat. Berkat-Mu juga Bapa mendampingi kami agar dapat menyelesaikan hari ini dengan sebaiknya. Semua ini kami mohon demi Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Seto. Terima kasih Pak Roy. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua.